Dan pemirsa, beberapa sentimen yang kami rangkum hari ini yang mungkin bisa menjadi penggerak market, diantaranya adalah itu tadi. Reseller Lenovo 9 berencana IPO pada pagi ini, nanti kita akan coba melihat seperti apa seremoninya. Kemudian ada rekomendasi tentunya saham Goto usai auto reject bawah atau ARB berjilid-jilid ya pemirsa. Kemudian ada minyak turun 1,5% menjelang pertemuan OPEC Plus serta larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Dan kita beralih pemirsa ke agenda ekonomi hari ini. Senin 5 Desember 2022 ada Singapura, penjualan retail Singapura month on month dan juga Oktober. Kemudian Korea Selatan, cadangan devisa Korea Selatan. Selanjutnya pemirsa ada PMI jasa Caixin China bulan November. Indeks manajer pembelian PMI Composite S&P Global bulan November dari Amerika Serikat dan dari Eropa, pidato Gubernur ECB Lagarde. Sementara dari dalam negeri pemirsa ada agenda emiten diantaranya BBCA, DPS, dividen tunai, Amar X HMETD, Pico DPS HMETD, MITI distribusi HMETD, BEMAS, dan juga JASS, seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, akan RUPS. Dan kita lihat pemirsa seperti apa update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Ini akan menjadi penanda juga ya, seperti apa pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada pembukaan, di mana saya sampaikan Nikkei pagi hari ini menguat pemirsa 0,05%, kemudian Straits Times naik 0,19%, Kospi pagi ini juga naik 0,1%, Hang Seng masih turun 0,33%, dan kita harapkan indeks juga melanjutkan kenaikan atau Anda pemirsa justru berharap masih melanjutkan diskon. Apapun itu pemirsa, kita akan berbincang pada pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Raditya Krishna Pradana, Equity Research PT Kanaka Hita Solvera. Mas Radit, selamat pagi. Halo Mbak Prisa, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Radit. China sudah melonggarkan kebijakan zero COVID pada akhir pekan, di mana warganya sudah boleh jalan-jalan di taman, kemudian naik transportasi umum tanpa harus dicek secara ketat begitu ya. Bagaimana sejauh ini bisa menjadi sentimen untuk Asia, di mana pagi hari ini kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu cenderung menguat, kecuali Hang Seng yang masih melemah, meskipun penguatan di Asia ini kita lihat juga masih cenderung tipis. Betul Mbak Prisa, seperti yang kita ketahui semua, lockdown di China akhir-akhir ini sudah dilakukan pelonggaran. Dan sebetulnya ini sudah berdampak pada harga minyak dunia, gitu, minyak Brent dan WTI. Walaupun tadi disebutkan pada perdagangan Jumat tergelincir hampir 1,5% ya Mbak, karena ketidakpastian menjelang pertemuan OPEC Plus. Namun kalau kita lihat time frame 1 minggu yang lalu, sebetulnya minyak dunia, oil WTI dan Brent mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini salah satunya didorong dari pelonggaran lockdown China. Di minggu lalu WTI berhasil meningkat hampir 5% dan 2,5% untuk Brent, dan hal ini tentunya telah tergambar. Oke, lantas bagaimana peluang pembukaan setelah kita lihat bahwa China berpotensi untuk terus melonggarkan kebijakan zero COVID-nya? Mas Radit? Mas Radit, bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa Mbak. Oke, gimana peluang dari pembukaan indeks harga saham gabungan di minggu kedua Desember ini setelah ya China yang cukup dekat ya, karena ini kawasan Asia, dapat mempengaruhi indeks harga saham gabungan pasca pelonggaran kebijakan zero COVID-19? Betul, secara katalis pelonggaran zero COVID-19 akan menjadi katalis positif bagi bursa Asia, terutama indeks harga saham gabungan. Namun kalau kita lihat sendiri indeks harga saham gabungan secara time frame daily sejak akhir Oktober hingga perdagangan kemarin Jumat, sebenarnya indeks harga saham gabungan masih berada pada tren konsolidasi atau sideways-nya dengan range 6.964 hingga 7.108, dan kami masih menunggu konfirmasi apakah indeks harga saham gabungan akan breakout resisten pentingnya di 7.108 atau malah kembali breakdown support pentingnya di 6.964 Mbak Prisa. Oke, apa yang akan terjadi kalau indeks harga saham gabungan berhasil break resisten 7.100? Target selanjutnya di posisi berapa?
target apabila break 7.108 minimal indeks harga saham gabungan akan menguat ke resisten historisnya di level 7.250, Mbak. Oke, hari ini kita akan kedatangan emiten baru dan tampaknya akan ada emiten lainnya di pekan ini. Tapi untuk Senin ini ada Nine begitu ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer dan juga komponennya. Anda mencermati nggak saham ini dan peluangnya akan seperti apa bagi para investor yang mungkin tertarik untuk melirik saham-saham IPO? Untuk Nine sendiri atau PT Tekno Nine Indonesia, berdasarkan laporan keuangan yang kami amati kemarin secara fundamental bisa dikatakan solid, Mbak. Di tahun 2021 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 325 jutaan, itu turnaround dari periode sebelumnya yang mencatatkan rugi hampir setengah M lebih seperti itu ya, Mbak. Dan di periode April atau hanya kuartal 1 tahun ini dan sudah mencatatkan laba bersih sebesar 774 juta yang notabene 2 kali dari laba bersih di tahun 2021, dan proyeksinya di tahun 2022 ini kami melihat bisa menembus di 1 bio untuk laba bersih Nine, dan cukup menarik karena didukung recovery perekonomian yang sangat baik dari dampak pandemik COVID-19, Mbak, dan dana segar yang didapatkan mayoritas untuk modal kerja dan service point yang tentunya diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan ekosistem bisnis di tahun 2023. Oke, sebenarnya sejauh ini kinerjanya sudah cukup positif, adapun untuk target raihan dana sebagian besar bukan untuk membayar hutang tetapi lebih ke modal kerja. Jadi sebenarnya secara fundamental kalau kita cermati sekilas, Nine ini adalah saham yang cukup oke begitu ya? Betul, Mbak Brisa. Tapi dengan harganya, apa saran Anda untuk yang baru ingin melakukan pembelian mungkin di hari IPO ini? Oke, untuk saham-saham khusus IPO ya, Mbak, menurut kami rekan-rekan investor semua harus disiplin dengan risk dan money manajemennya. Artinya memang biasanya saham-saham IPO memang menawarkan return yang cukup besar, atau biasanya kita bisa melihat fenomena ARA di hari-hari awal IPO seperti itu ya, Mbak. Namun kita harus kembali ingatkan juga bahwa ketika kita sudah cukup seperti itu, kita harus segera take profit terlebih dahulu, karena untuk saham-saham IPO yang baru saja melantai, kita hanya bisa memanfaatkan data fundamentalnya saja untuk melakukan keputusan investasi, karena teknikalnya belum terbentuk seperti itu ya, Mbak. Jadi harus kembali ke profil. Oke, kita harus kembali ke profil resiko begitu ya. Tapi layak nggak untuk kita melakukan pembelian, Mas Radit, untuk saham Nine ini ketika mungkin IPO-nya ternyata direspon positif, atau strateginya tunggu dulu? Kalau dari fundamentalnya menurut kami cukup positif, Mbak. Tapi kembali lagi kita lihat respon pasar hari ini seperti apa untuk lebih mendukung keputusan investasi dari rekan-rekan investor semua. Oke, lantas apa saham rekomendasi Anda di awal pekan? Saham-saham rekomendasi dari kami ada 4, Mbak. Pertama ada Agro, kemudian Excel, Telkom, dan KRIA dengan rekomendasi buy. Oke, ada beberapa saham yang Anda rekomendasikan begitu ya. Di antaranya adalah saham yaitu Telkom, kemudian ada XCL ya. Betul, Mbak. Ada AGRO, kemudian juga ada KRYA. Nah, ini akan kita ulas lebih jauh. Contohnya adalah saham Telkom begitu. Anda rekomendasikan semenarik apa sih saham ini? Telkom perdagangan Jumat kemarin ditutup menguat sebesar 1,01%, Mbak, dan hal ini tepat rebound gitu di support horizontalnya di area 3.940 dengan volume yang cukup
menarik sehingga menurut kami bisa dilakukan pembelian karena risk reward-nya sangat menarik Mbak, karena risk-nya hanya sebesar 5% dan reward yang ditawarkan mencapai 10%, jadi 1:2 risk reward ratio untuk Telkom Mbak. Oke, nah nanti akan kita bahas lebih jauh seberapa menarik Telkom ini karena kan juga kita lihat Telkom ini berinvestasi di Gotoh, sementara Gotoh kita lihat ARB berkali-kali begitu ya. Nah, apakah juga akan menggerus kinerja dari Telkom dan juga minat investasi di Telkom?